Halo guys, David sini dan kita baru aja dapetin kiriman dari Realme yang lumayan gede ya, tapi ini isinya bukan HP soalnya kalau buat HP kemarin udah kita bahas duluan, ini Realme Narzo 20 Pro. Ini ya kesimpulannya bagus, cuma kalau buat detailnya bisa cek link di bawah aja atau cek video yang kemarin aja karena ini bakal tayang setelah HP ini kita tayangin reviewnya. Nah, isinya apa? Kalau dilihat dari packagingnya sih di sini udah ketulis jelas ya, ini judulnya Leap to Next Gen, terus ada tulisan Realme AIoT Next Gen Box. Buat yang belum tahu AIoT itu apa, intinya itu kayak aksesoris Realme yang udah kehubung ke internet lah, Internet of Things, yang IoT kan singkatannya kayak gitu. Cuma isinya ada apa aja, ini lumayan berat, dan kalau saya liatin IG-nya Realme sih kayaknya udah ada sedikit petunjuk lah. Kemarin mereka baru upload gambar soal sikat gigi. Jadi semoga di sini ada sikat giginya karena itu lumayan menarik. Saya belum pernah coba kayaknya. Belum pernah coba depan kamera juga. Jadi pengen langsung coba. Oh ya, kalau misalnya Anda tertarik sama isi dari packaging ini, dari kotak ini bisa dibeli di 11.11 Realme Celebration nanti. Buat detailnya bisa cek sosmednya Realme aja. Sekarang kita langsung buka aja. Di sini ada 4. Ini ada, kalau kita lihat ada smartwatch, terus ada Realme Smart Cam, terus ada Realme Buds Air yang Pro, terus ada nih. Ini ada Realme M1 Sonic Electric Toothbrush. Nanti kita cobain, tapi di sini ada suratnya dulu. Di sini tulisannya Leap to Next Gen with Realme. Ya, Next Gen. Oke. Di Realme Friends. Ini untung bahasa Indonesia sih, mungkin bisa Anda baca, tapi intinya di dalam box ini terdapat ini, terdapat itu, terdapat ini, dan itu. Selamat datang di Next Gen Tech Lifestyle. Ini best wishes by Paulsen Yi, jadi bosnya Realme Indonesia. Ada ngasih surat, sekarang kita unbox dari yang mana dulu ya? Lu mau yang mana, Bang? Jadi di sini ada watch dulu kali ya. Kemarin soalnya watch udah pernah kita unbox duluan, udah pernah kita foto buat IG juga, jadi sini kita keluarin dulu lah. Soalnya kalau bagian depan kelihatannya, kalau di shoot dari depan situ kameranya nggak enak gitu, jadi kita taruh kayak gini aja. Wah, oke, bagus nggak nih di kamera? Kebalik sih, tapi udah di gini ya, gini kali. Nggak tenda ya, tapi gue pinter ngunbox tapi nggak pinter ngebungkusnya lah. Ini bentar nih. Oke, sip. Di sini Realme Watch S. Jadi ini versi yang premiumnya sih kalau dilihat dari harganya. Ini harganya 999.000. Sejuta kurang 1.000. Di sini fiturnya dia ukurannya 1,3 inci, dia bentuknya ngelingkar, terus ada heart rate monitor, basic, terus ada blood oxygen monitor. Ini fitur yang lagi hits banget sih buat wearable. Nanti bakal kita tes juga. Terus ada 16 sports mode, terus long battery life, nggak ditulis berapa jam, ada water resistant juga, IP68. Semua wearable udah harus IP68. Kalau sejuta smartwatch Realme dapat gimana ya? Soalnya sejuta itu nggak bisa dibilang murah banget, karena ada yang ratusan ribu, cuma nggak bisa dibilang mahal banget juga, karena ada smartwatch kalau yang udah mungkin high end punya bisa 3-4 juta, ada yang 5-6 juta juga. Jadi Realme nawarin smartwatch yang harganya sejutaan. Ya semoga yang basic-basic bisa lah. Ya, minimal dia menang dari Smart Band. Kalau mau sebagus smartwatch yang jauh lebih mahal sih jelas nggak ngarep ya. Cuma kalau dia bisa lebih bagus dari Smart Band aja udah bagus. Kalau dari isinya sih dia ada dapat user manual, oke. Gayanya sih lumayan bagus ya kalau lihat gambarnya gini. Terus kita dikasih kabel yang langsung kegabung sama charger. Di sini ada huruf R-nya. Ya, ini chargernya benar-benar enteng. Minimal masih dapat charger, tapi nggak dapat kepala chargernya sih. Di sini ada Realme Watch S-nya, dia ukuran yang bagian layarnya ini 1,3 inci. Kalau kita keletek bentar. Oke, lumayan kinclong sih, ini pakai kaca gitu. Terus bahan bodinya ini dia kebuat dari campuran aluminium, entah campuran apa. Realme cuma bilang campuran aluminium, entah besi bisa dicampur air nggak sih? Kayak dioplos gitu. Kan kalau karet gitu kan, kalau di kebun karet orang kalau mau ngoplos, mau main curang gitu, dioplos sama air, dimasukin apalah kayak. Sip, saya baru aja selesai nge-setting si Realme Watch S ini dan dikonekin ke
Realme Link yang ada di Realme Narzo 20 Pro. Dia buat ngelihat data yang lebih gede aja sih, kayak ada jumlah langkah, terus durasi tidur, kualitas tidur, heart rate, dan jenis olahraganya. Ini kita nggak bakal bisa banyak ngelihat sih kecuali data yang lebih detail. Kalau memang pengen mainin lebih banyak, dia ada di dalam sini semua. Jadi kalau misalnya kita pengen mulai olahraga, ada 16 jenis olahraga, terus ada blood oxygen monitor, ada heart rate sensor, terus ada kamera juga. Di sini kamera berarti kalau kita buka kamera dari sini, terus kalau kita mau ke tab yang di sana bisa nggak? Wih, bisa. Oke. Ini mungkin buat Anda yang sering traveling sendirian terus pakai tripod dan pengen ngeset timer agak ribet ngejar-ngejaran, jadi nge-shutternya pakai ini. Cuma itu kasus yang jarang banget sih, saya sendiri nggak pernah pakai. Mending minta orang di itu aja, asal nggak langsung dibawa lari. Asal bukan di Jakarta aja sih minta foto, ini agak serem soalnya. Kayak Mr. Bean jadinya. Oke, sekarang kita cobain fitur blood oxygen monitor ya. Di sini fitur yang lumayan dibanggain Realme sih, dengan harga 1 juta. Sebenarnya ya di Realme Watch kemarin juga udah ada, jadi bukan fitur yang baru. Di Realme Watch yang lebih murah udah ada. Jadi ya lumayan lah ada, soalnya ini fitur yang lagi nge-hype juga. Apalagi di masa-masa orang takut darahnya nggak ada oksigennya kurang nih, soalnya pakai masker terus, padahal kan nggak, tetap sama aja. Biasanya oksigen dalam darah itu baru kurang kalau misalnya kita ke tempat tinggi kayak gunung, atau memang ada gangguan pernapasan, itu baru penting. Kalau normal sih harusnya nggak masalah ya. Misalnya ini mungkin 98-99%, nah ya 99%, karena itu memang jumlah yang normalnya. Kalau heart rate sendiri dan lain-lain dia udah ada semua, kalau diceburin ke air juga ada semua. Jadi buat harga 1 juta, oke lah. Oke, kita lanjut ke barang kedua aja. Kita taruh di sini. Ini soalnya udah pernah dicoba sih, jadi kita yang buat IG kemarin, jadi ini cepetin aja. Sekarang saya lebih penasaran sama yang Realme Buds Air Pro ini. Ini harganya 999.000 juga, ini harganya 1 juta. Tapi dengan harga kayak gitu kita udah dapetin fitur yang lumayan jadi favorit saya. Di sini ada Active Noise Cancelling up to 35 decibel. 35 decibel itu ibaratnya mungkin kayak suasana di cafe kali ya. Terus di sini ada 94 millisecond super low latency, nggak serendah itu juga kalau misalnya buat main game, tapi kalau buat nonton mungkin udah oke. Terus di sini ada total playback 25 jam, ada 10 mm bass boost driver, ada transparency mode juga biar suara dari luar bisa tembus, dan ada dual mic noise cancelling for calls. Ini saya lebih penasaran sama ini juga, sama bentuknya ini yang kayaknya bakal pas banget di telinga saya. Soalnya Realme Buds Air sama Buds Air Neo kemarin, ya keluhan saya kan nggak enak di telinga saya. Buat selera saya kan agak kaku. Kemarin pas Realme Buds Q aja baru saya kasih nilai yang lumayan bagus, karena dia pakai tip yang dari karet punya. Ini kalau dilihat dari sini sih dia pakai karet juga. Semoga kesan pertama pas dimasukin ke telinga dia bisa pas ya. Oke, sini nggak ada apa-apa. Sini, ada tulisan baru nih. Realme, sometimes we long for the silent world to order to. Gila, ini kok yang ngomong Jose Levy lagi. Ini yang kemarin ngerancang casing batu itu. Mungkin ini bentuknya mirip ya. Jadi katanya kita harus berada di dalam ketenangan untuk mendengar yang sebenarnya ya, dalam-dalam gitulah. Entah dipikirannya berapa lama atau kepikiran pas lagi nyantai gitu ya. Di sini ada lumayan banyak kertas-kertas buat buku petunjuknya, kertas petunjuknya yang bikin feel unboxingnya jadi kerasa lebih premium lagi. Di sini ada tulisan noise off, game on. Mantap. Keren sih kalau dari tagline-nya gitu, dari kata-kata yang tadi. Semoga TWS-nya juga bisa sekeren itu. Ini bukanya gimana? Ini tarik. Ini kertas buat nyabut itu. Ini ya, kayaknya buat kabel ini. Wah, rapi banget, terlalu ketat. Oke, di sini kita juga dapetin, kabelnya warna kuning. Jadi Realme di sini lumayan ngasih detail yang lumayan bagus. Udah Type C juga chargernya, jadi
mantap. Jadi bisa pakai HP-nya kabel. Hari ini banyak salah ngomong. Bisa pakai kabel buat ngecas HP Realme juga karena rata-rata sekarang udah Type-C kan. Sini ada apa sih? Kayak lagi ngambil apa? Keluarin sambal gitu loh. Ini ada colokan. Kau buka dari bawah. Nah, kedorong. Susah banget. Nah, dah. Kenapa nggak buka dari bawah aja deh tadi? Jadi di sini kita dapetin ear tips yang ya ini kayaknya 2 pasang nih. Ternyata bisa. Ya. Dapat 3 pasang deh. Jadi kenapa 5 doang ya? Bentar. 5 doang loh. Yang jatuh. Putih, warnanya putih. Iya, di sini tadi kita jatuh. Oh, ya, thank you. Jadi di dalam bungkusannya kita bakal dapetin 3 pasang ear tips plus 1 lagi yang ada di sini. Oke, di sini tulisannya kita lepasin dulu. Oke, terus oke, kita dapetin bentuk. Ini nggak terlalu mirip batu alam sih. Yang kemarin kayaknya lebih mirip deh yang warna hitam. Soalnya ini kayak bentuk oval yang perfect banget. Mungkin bukan Jose Levy yang desainnya, cuma dia yang kasih kata pengantar tadi. Sekarang yang paling penting kita langsung cobain kualitas suaranya aja. Sini ada dikasih pita merah kayak gini. Kayaknya packagingnya serius banget yang ini. Harganya 1 juta buat presentasi oke banget. Sekarang kita dengerin suara. Oke, masuk noise cancelling. Bagus loh. Coba lo giniin tuh. Masih dengeran. Kalau lo humming, masih dengeran. Coba kalau lu play musik, puter ambient sound, terus gue tebak lu udah puter atau belum. Kan dari speaker ini kedengeran kan. Oke. Iya, ada keredam dikit. Tapi ini kualitasnya bukan, ya udah boleh matiin save, thank you. Kualitasnya bukan kayak TWS yang 3-4 jutaan atau headphone yang close apalagi. Ini mungkin sekitar 60-70% cancelling daripada yang harganya bisa 2-3 kali lipat gitu. Jadi nggak bisa protes gimana sih? Asal ada aja suara AC nggak dengeran. Tadi saya ada tes, terus suara di sekeliling kalau kita buka juga kerasa beda. Jadi memang ada active noise cancellingnya. Cuma jangan ngarep kualitas yang setinggi level TWS yang ada di atas ini. Kalau buat kualitas suaranya sendiri belum denger sih. Coba kita buka ya. Kenapa vokalnya agak pecah ya? Atau suara si Coldplay ini yang kayak gini? Coba yang familiar aja deh. Detailnya bagus sih, stagingnya bagus, kanan kiri. Oke, coba kita yang paling sering didengar aja deh. Bassnya bagus banget. Kalau kemarin kan yang Realme Buds Q itu bassnya agak dipaksain, kayak ya bassnya ada cuma enggak terlalu enak. Kalau ini bassnya enak, bulat. Cuma suara vokalnya kayak kedengeran lebih tajam loh. Kalau suara sih nggak bocor ya, Iqbal kan lagi dengerin dan lumayan keras, tapi di sini sama sekali nggak kedengeran. Nah ini baru agak dengeran dikit pas udah dikencengin. Lebih ke bassnya sama mid-nya atau low-nya vokalnya agak ketutup dikit. Agak ketutup ya? Oke. Malah kecempreng ya tapi menurut lu? Iya, kalau gua malah kerasa agak dilebihin ya. Agak keras sih bagian cymbal gitu kayak mungkin. Cuman tapi lebih ke bassnya lebih keras ya. Oke. Jadi kalau disimpulin ini kayak equalizer-nya lumayan dinaik-naikin gitu kali ya? Iya. Oke. Ya kira-kira gitu, harga 1 juta worth it nggak? Harga 1 juta buat kalau pengen nyoba noise cancelling oke. Ya buat yang pengen nyoba noise cancelling, cuma kalau dari suara sih standar kayak ratusan ribu, 500 ke atas gitu lah. Sampai 1 juta gitu lah. Kalau misal Anda minat sama ini, pastiin buat manfaatin banget active noise cancellingnya. Sip, sekarang kita langsung lanjut ke barang ketiga yang dari tadi saya tungguin sih. Ini ada Sonic apa nih? Sonic the Hedgehog. Sini ada Realme M1. Ini kita beresin dulu deh.
Oke, sekarang lanjut ke Realme M1 ini Sonic Electric Toothbrush. Warnanya biru dongker gini ya. Kelihatan lumayan mewah juga dengan harga 400.000 ini kelihatan lumayan premium, cuma harganya memang nggak murah sih. Soalnya kalau sikat gigi manual kan 20.000, 30.000, bahkan yang 10.000 dapat juga. 5.000 pun ada. Kalau misalnya lagi darurat gitu di warung-warung biasa kalau lagi pergi kemana banyak kesediaannya. Kalau ini 400.000. Di sini ada speknya 34.000 kali per menit high frequency sonic motor. Jadi mungkin dia getarnya 34.000 per menit, banyak banget. Di sini ada DuPont 99,99% pastinya antibakterial Bristol. Jadi DuPont itu merek pabrik kimia yang ada di Amerika dan itu terkenal banget. Mungkin ada hubungannya sama coating-coatingnya gitu ya, ada antibakterial gitu. Terus di sini ada speknya lagi 3,5 mm thin metal free brush head. Jadi kepala sikatnya 3,5 mm doang. Nanti kita lihat di sini baterainya 90 hari, 4 cleaning mode dan quick wireless charging. Harusnya pakai docking, nggak mungkin dia bisa kita cas di wireless charger biasa karena bentuknya udah aneh gini. Kalau misalnya si Realme bisa bikin ngakalin kita bisa ngecas di wireless charger manapun baru hebat. Di sini oke, ada Realme. Jarang-jarang loh kita unboxing bareng Realme yang kayak ginian. Ini lumayan seru, ada tulisan Realme. Terus di sini ada bukan kepala, ini body sikatnya. Oke, sip. Ini ada Realme, ada tulisan, kelihatan nggak? Ini ada tulisan soft, ada tulisan clean, ada white dan polish. Jadi itu mungkin 4 mode dan di sini ada lambang baterai juga buat indikator kalau kita berhasil ngecas, lagi ngecas. Terus di dalam sini, lu pakai sikat elektrik atau bukan? Temen gue ada yang ngefans banget sama sikat elektrik. Dia dulu belinya di mana, sekali beli katanya enak banget. Sampai sekarang ya nggak bisa pakai sikat manual lagi. Tuh, entah bagus atau enggak ya. Mungkin dokter gigi di sini bisa kasih komen kali bagusan sikat elektrik atau sikat yang manual, karena ya selama ini kan manusia memang pakai sikat yang manual dan oke-oke aja. Apa keunggulan ini selain lebih fancy dan tangan mungkin tinggal gini doang, nggak usah males, nggak usah ribet-ribet lagi. Sikat gigi itu salah satu aktivitas yang malesin banget sih. Apalagi baru bangun kadang ditunda-tunda juga. Di sini ada chargernya. Ini plastiknya biasa. Oh, oke. Chargernya jadi dockingannya kayak gini, warna biru juga. Ini bagus, kabelnya juga kelihatan bagus juga, niat gini. Nggak pakai kabel, kalau braided lebih oke sih, tapi ya ini standar aja pakai USB Type A. Jadi kalau misalnya kita mau konekin, kita tinggal gini aja. Oke. Terus di sini ada kepala sikatnya. Lucu sih, serasa lagi unboxing barang di hotel gitu. Ada kotak putih, terus ada lambang sikat gigi. Jadi biasa. Oh, ada dapat 2. Saya kirain bentuknya bulat karena tadi tulisnya 3,5 mm. Tapi ini sikatnya biasa. Oke. Di sini ada buku petunjuk juga. Jadi saya baca bentar. Oke, jadi kita buka satu. Sini ada yang warna biru. Oke, kita buka yang warna biru aja. Ini yang regular. Oh, ini ada yang regular, ada yang sensitif. Entah bedanya apa. Udah kayak pasta gigi aja. Ini premium sih. Dengan harga yang dipatok udah jelas harus. Saya nggak tahu ini 3,5 mm dari mananya. Mungkin ininya 3,5 mm. Lehernya ini. Nih, ya lembutnya biasa. Semua orang pasti paham soal sikat gigi karena semuanya pakai. Saya nggak perlu pernah review sikat gigi aja pasti bisa sedikit-sedikit ngenilai lah. Terus di sini harusnya kecolok, oke. Diputar, terus kita gini. Kirain bakal suaranya lebih kasar kayak kek, tapi ini suaranya lebih high frekuensi ya. Oke, ini kalau dilihat getarannya gini kayak nggak kelihatan lagi getar, tapi kalau misalnya saya stopin, nah itu ada kelihatan sedikit getar. Ujungnya sih yang getar. Kalau daerah tengahnya kayak nggak banyak getar. Ada getar. Oh, kok lucu gini sih, kayak gamebot gitu. Bentar nih, ini mode apa? Mode polish. Oh, oke. Oke, ini. Oh, ini mode soft. Ini mode clean. Bedanya apa ya? Kerasa getarannya lebih kenceng sih. Ini mode white, bikin gigi putih ya. Mati. Nah, ini mode white.
Ya kan? Ini kayak goyangannya jadi lebih jauh dan lebih kerasa gitu. Terus ini mode polish yang ngikuk-ngikuk gitu. Lucu sih suaranya. Ini jadi soft, nggak terlalu kerasa getarannya. Mode apa? Clean. Dan ini mode yang white. Oke, sekarang saya coba basahin dulu dan coba digigit sendiri aja kali ya. Sip, sekarang ini pas ada pasta gigi saya jadi bingung karena apakah kalau kita geterin gitu dia bakal nih taruh sini aja. Apakah dia bakal muncrat ya? Coba ya, kita level yang 1 dulu. Goyang. Oh enggak deh, kalau misalnya udah bisa distabilin dia nggak masalah. Coba kita langsung aja. Bisa sampai ujung ya? Gini ya? Oke. Oke, ini kesimpulan buat ini kesan pertama sih enak, kayak kita nggak usah sikat kayak gini lagi, tinggal gerak-gerakin doang. Cuma kalau misalnya dia getarannya nih kena di bibir ini rasanya geli banget. Jadi ya mungkin buat pertama-tama kalau belum biasa bakal agak sedikit gini-gini kali. Jadi ya gitu sih kesan pertama saya. Kalau buat bersih atau enggak, rasanya sih bersih aja. Soalnya dia getarannya lumayan kerasa di gigi. Terus kayak nggak terlalu kasar juga, mungkin itu lebih bagus buat mulut juga. Tapi kalau dipakai secara jangka panjang, saya belum pernah pakai sikat gigi kayak gini. Apalagi saya pakai behel, jadi bakal kurang maksimal juga hasil sikatnya. Ini bukan kepala sikat buat behel. Jadi itu kesan pertama saya aja sih. Ini kesannya positif. Jadi ya. Nah, lanjut ke barang keempat. Ini yang mungkin kedengeran agak biasa, CCTV. Mana? Oh ini. Ini kedengeran agak biasa, ini CCTV Realme Smart Cam 360 derajat. Cuma ini Smart Cam pertamanya Realme, jadi kayaknya menarik buat ngeliat gimana Smart Cam dari Realme yang harganya ini 500.000. Di sini ada keterangan soal resolusinya bisa sampai 1080p wide dynamic range, mungkin WDR. Terus di sini ada 360 panoramic vision, ada AI anomaly detection. Jadi kalau misalnya ruangan lagi kosong, terus ada sesuatu yang bergerak, bisa langsung ada notif seharusnya. Terus ada voice talkback, jadi kita bisa keluarin suara dari kamera ini. Ini fitur yang lumayan berguna sih, soalnya kan di studio kami pakai CCTV juga. Terus dia punya fitur kayak gini juga, dan pernah kepake sekitar 2-3 kali pas saya ketinggalan kunci. Terus saya coba telepon HP-nya Iqbal, dia nggak ngangkat. Jadi saya telepon aja ke CCTV ini, CCTV-nya bisa keluarin suara, dan karena ada langsung keangkat suaranya, saya langsung bisa manggil Iqbal buat turun. Jadi ini fitur yang lumayan. Mungkin seharusnya buat komunikasi sama peliharaan atau buat ngusir maling gitu. Lu jangan, gua lagi lihat lu gitu. Tapi ini justru fungsi kalau misalnya lagi aman, ya sesuatu yang kita harapin, fungsinya bisa kayak gitu. Terus di sini ada fitur infrared night vision, ya infrared udah wajib. Full color in low light, terus ada up to 128 expansion memory dan multiple privacy protection. Oke lah, sekarang langsung kita buka aja. Produk buat CCTV udah bejibun di pasar. Entah Realme yang pengen lengkapin aja buat Realme fans, atau mereka pede kalau produk mereka lebih bagus. Kalau harganya 500.000 sih lumayan standar lah ya buat IP cam kayak gini. Di sini ada isinya apa nih? Harusnya ini kabel-kabelan. Oke. Sini ada dapat stiker. Oh, mungkin biar CCTV-nya lebih keren gitu ya. Oke, nanti kita tempel. Bagus, saya baru pertama kali lihat ginian. Terus di sini ada stiker lagi. Es krim. Terus di sini ada kepala charger yang kepalanya bukan buat Indonesia, jadi harus beli adapter atau kita pakai colokan yang memang bisa terima ini. Ini ada USB Type A juga. Di sini ada kabelnya. Terus di sini ada ini buat kakinya, dan ini kakinya. Terus di sini ada apa? Banyak juga ya. Udah kuning-kuning di sekitar meja ini.
Di sini adalah Realme SmartCam 360-nya. Ini bentuknya ya oke lah. Bentuknya kecil. Kalau misalnya kegedean nggak cocok buat jadi kamera yang mata-mata pengintai itu. Soalnya kalau ada orang masuk terus lihat, wah CCTV tuh. Turunin. Nah, itu kan susah juga. Jadi kalau bisa orang masuk, atau justru itu bikin orang takut ya. Wah, ada CCTV tuh, keluar yuk gitu. Daripada wah CCTV turunin terus daripada mereka nggak tahu ada CCTV terus ya lanjut aja. Lebih penting orangnya keluar daripada orangnya kita tahu siapa orangnya tapi dia udah kabur duluan. Ya, CCTV semoga nggak pernah kepake. Itu harapan beli ini sih, cuma ya namanya jaga-jaga ya, karena manusia nggak bisa diajak kerja sama 100%. Di sini kameranya bisa muter 360 derajat. Kita harus hidupin dulu. Oke, sekarang saya lagi rekam ini, terus di sana ada kelihatan si Iqbal juga. Saya bakal tunjukin hasil rekamannya ya sambil saya puterin gini buat buktiin kalau dia ini 360. Yap. Ya sih, bisa muter sampai ke sana. Cuma di sini ada batasannya. Jadi dia nggak bisa muter unlimited gitu. Dia harus puter ke sini, nggak bisa dilanjutin tapi dia harus puter balik. Jadi kalau kita mau lanjut puter sekali lagi dia bakal kepentok, ada ketulis kalau putarannya itu udah kena limit maksimalnya. Jadi dia harus puter sebaliknya. Kalau atas bawah sih dia bisa sampai langit-langit, mungkin sekitar 45 derajat. Kalau bawah juga. Ya, jadi atas bawah dia sekitar 45 derajat. Kalau dari kualitas videonya bisa Anda nilai sendiri, ini di resolusi Full HD. Sekarang coba kita tes yang bagian alarmnya, kan? Alarmnya gimana? Kalau bagian alarm ini dia buat nunjukin kayak notif-notif gitu. Jadi kalau misalnya kameranya ngedeteksi ada gerakan, misalnya di sini saya lagi ngegaruk hidung kali ya, jadi kelihatan lagi gerak gitu, dia bakal kasih peringatan. Terus di sini juga kalau misalnya ada suara, soalnya kan saya dari tadi lagi ngomong. Jadi kalau misalnya di saat yang misalnya ruang tamu lagi tenang banget, kita lagi keluar ada suara mungkin jeder atau apa, dia bakal kasih peringatan juga. Jadi bukan harus gerakan banget. Jadi kalau misalnya kasus di awal tadi saya bilang kalau ada misalnya orang masuk terus langsung nyadar ada CCTV, dia langsung ambil, minimal HP kita bakal jepret dulu apa yang dia lihat terakhir gitu. Kayak sedih banget, cuma ya minimal kita tahu lah kenapa CCTV kita bisa mati. Jadi minimal ada satu gambar bukti gitu lah di sini. Kalau misalnya saya masukin suara ke sini juga di HP kita bisa dengar apa yang lagi didengerin oleh kamera ini. Dan sebaliknya. Oke. Halo. Dengar jelas suaranya? Dengeran. Lo ngapain nelpon ke sini? Oh, tes 1 2 tes 1 2. Oh, oke. Oh, tes doang. Oke. Biasa. Sip, jadi itu yang cerita saya tadi bisa. Sip lah, ini dari tadi saya demoin ini lebih kayak demoin sebuah IP cam yang bener. Sebuah IP cam yang umum kalau dia bekerja dengan baik. Dan Realme SmartCam 360 ini bisa bekerja dengan baik. Dari bentuknya, dari fiturnya, sebenarnya sama-sama aja kayak IP cam merek lain. Cuma kalau misalnya Anda udah punya Realme atau nggak punya pun sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau yang pengen yang Realme banget, ini boleh jadi pilihan sih. Buat Anda yang nggak tahu mau beli IP cam apa juga ini bisa jadi pilihan. Apalagi aplikasinya tadi juga enak pakai Realme Link, konekinnya juga enak. Kesimpulannya dari keempat barang yang di sini, Realme nge-ekspansi banyak sih. Sini kita rapiin dulu. Ada SmartCam 360, ada ini namanya tadi Sonic M1, terus di sini ada Realme Watch S, dan di sini juga ada dan sini ada Realme Buds Air Pro. 4 barang ekosistem baru dari Realme. Apakah ini bisa bersaing sama barang yang lain? Bisa sih, ini paling bisa. Terus ini juga unik. Kalau ini ya saingannya banyak banget buat smartwatch, dan ini juga saingannya banyak banget buat TWS. Yang bener-bener unik ada di ini dua. Kalau misalnya yang paling saya rekomenin sih ini sih, SmartCam 360 sama si toothbrush ini, karena fungsinya memang mungkin karena nggak banyak saingan juga ya. Jadi kalau dia bisa yang basic aja udah bisa, itu langsung recommended. Cuma kalau buat dua ini harus lumayan bersaing sih sama yang lain. Saingannya lumayan banyak karena kualitasnya juga buat saya basic-basic aja. Dari noise cancellingnya pun ya sejutaan juga udah ada sih. Jadi gitu aja dulu unboxing buat IoT dari
Realme, like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, lumayan berantakan ya. Sejuta, entah kalau dibundle jadi berapa.